Shalom kekasih-kekasih Kristus, tak terasa seminggu telah berlalu dan hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Raden Inten 2. Biar saat ini Tuhan menemukan ada hati yang haus dan rindu akan hadiratnya dan akan mengalami jamahan kudusnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi,
apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita ibadah di hadapan Tuhan. Kita tinggikan Allah kita yang luar biasa, yang hadir atas setiap kita. Haleluya. Oh 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 oh. Gerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dasar di tempat kudusnya. Oh, sama-sama katakan, oh, gerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dasar di tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah
dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, oh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sambil angkat tanganmu, katakan dengan iman, Allah bangkit, oh, oh, bersorak, haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Mari angkat tangan kita lebih tinggi. Oh, Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lemah. Sungguh Engkau Tuhan yang memberi Tuhan Yesus pengharapan kepada setiap orang yang tiada berdaya. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang kami lampaui dan kami lewati hari ini Tuhan Yesus, kami tetap berkata, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang ajaib itu, tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian iman kami kepadamu. Mari naikkan bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bagi kami hanya Engkau kekuatan kami, tiada yang lain. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah. Kau tetap biar musik memuji Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudara. Oh, oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun bumi bergoncang, Tuhan, Engkau tetaplah Allah kami. Engkau tetaplah Tuhan pengharapan kami. Kami gak takut saat kami hadapi bahaya, Tuhan, sebab gadamu dan tongkatmu itu, Tuhan, yang menghibur dan menuntun kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tetaplah Tuhan kami. Oh, haleluya. Mari bersama-sama angkat sembahmu. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Oh, Kau tetap
bersama-sama angkat hati. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap tiada kata-kata Tuhan yang mampu dapat kami katakan untuk menyatakan betapa besarnya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kata kami gak cukup Tuhan untuk melukiskan kehebatanmu, untuk melukiskan kedahsyatanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh menjadi anak-Mu, kami menjadi orang yang percaya kepadamu. Ora pasata karalapa sandaya ralapaya, ora pasata karalapa lapa lapa, ora pasata karalapaya lapa, hiralapa sandaya ralapaya lapa. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, berikan pengertian bagi setiap kami Tuhan, untuk mengetahui betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Yesus Tuhan, bukakan setiap selubung-selubung Tuhan, bukakan setiap penghalang-penghalang Tuhan atas pandangan kami, supaya kami dapat melihat betapa Engkau luar biasa, betapa Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Ora pasegera la pala 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 ora paya se oh ya la ba ya la ba. Haleluya ya la bu Jesus Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami katakan bersama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Mari angkat tanganmu, nyanyikan dengan iman pujian ini. Satu-satunya, haleluya. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan seisi rumah kami, dengan iman kami, katakan satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Kekuatan kami Tuhan, sumber
kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah online di penghujung dari bulan September yang diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mengawali firman Tuhan dengan doa. Kami bersyukur, kami ada di penghujung bulan September, kami sudah melewati berbagai hal di bulan ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa tidak pernah lepas dari hidup kami, sebab Engkau terus menuntun kami, menyertai dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami rindukan firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk menegur kami apabila kami salah, dan mengoreksi serta memperbaiki hidup kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kepastian di Tengah Ketidakpastian. Dunia yang kita jalani atau kehidupan yang kita jalani sekarang ini serba tidak menentu, serba tidak pasti. Kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, kita nggak tahu. Sebelum vaksin itu betul-betul lolos uji klinik dan kemudian dilakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat sehingga kita akan terbebas dari pandemi. Cuman waktu pastinya kita tidak tahu. Saya ingat ada satu lagu lama yang sangat menguatkan dan memberkati saya secara pribadi. Saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pujian ini berkata, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Dan banyak hal yang tak kupahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ada banyak hal dalam kehidupan kita, sebagai manusia, kita tidak bisa mengerti. Kita tidak bisa memahami. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu memprediksi kemalangan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Saudara dan saya tidak tahu kapan kita akan mengalami kebahagiaan. Kita pun tidak tahu kapan kita akan mengalami kemalangan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 12 firman Tuhan berkata begini, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan bagi setiap kita bahwa ternyata kita sebagai manusia tidak mengetahui waktu dan saatnya dan memprediksikan secara tepat
Kapan kita akan mengalami kebahagiaan? Kapan kita akan mengalami kemalangan? Dikatakan oleh firman Tuhan tadi seperti ikan yang tertangkap dalam jala. Ikan itu tidak menyadari sebelumnya bahwa dia akan tertangkap oleh jala. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, demikian pun burung tidak pernah memprediksi sebelumnya. Burung tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa dia akan ketangkap atau terjerat di waktu tertentu. Demikian juga hidup kita. Tidak ada satu manusia yang mampu memprediksi di dalam kehidupan kita kapan kita akan mengalami kemalangan, kapan kita akan mengalami kebahagiaan. Itulah sebabnya saya katakan kita berada di dalam sebuah ketidakpastian di dalam hidup ini. Ketidakpastian adalah ketidakmampuan kita untuk memprediksi atau menjelaskan dengan pasti apa yang akan terjadi di depan. Saudara dan saya tidak mampu untuk memprediksi secara tepat dan menjelaskan dengan pasti apa yang bakal terjadi di dalam hidup kita secara pribadi, yang akan menimpa atas dunia ini, atas keluarga kita. Itu yang disebut dengan ketidakpastian. Kita berada dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai kapan COVID-19 ini berlalu, itu sesuatu yang belum pasti. Sampai kapan keadaan ini akan berangsur menjadi normal, itu sesuatu yang belum pasti adanya. Sampai kapan kita akan kembali melakukan seperti sebagaimana ketika belum ada COVID, itu belum pasti adanya. Tetapi hari ini saya mau beritahu saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, ada sesuatu yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Alkitab berkata di dalam Yeremia 10 ayat 23, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Itulah manusia. Kita tidak punya kemampuan sebetulnya untuk menetapkan arah langkah hidup kita. Karena yang menetapkan itu adalah Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk bisa berjalan sendiri menyusuri kehidupan ini, karena Tuhan yang mengatur setiap langkah demi langkah dalam hidup kita. Sehingga kita harus sadar bahwa ternyata setiap kita yang berada di dalam ketidakpastian ini sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu mengenai hidup kita. Dia tahu masa depan kita, dan Dia yang mengatur segala waktu dan masa. Dia yang mengarahkan langkah, dan Dia yang menetapkan kehidupan kita, dan Dia akan membawa kita untuk mengalami kepastian di tengah ketidakpastian dalam hidup ini. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan." Kita boleh saja merancangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita boleh saja menata sesuatu yang terindah dalam hidup kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Tapi ingat firman Tuhan, yang terlaksana adalah rancangan Tuhan. Yang terjadi adalah kedaulatan Tuhan. Sekalipun rancangan kita menurut ukuran kita itu yang terbaik, tetapi dikatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Di sini kita harus sadar bahwa hidup ini dipenuhi dengan ketidakpastian, tetapi ada sesuatu yang pasti dalam hidup ini, bahwa tangan Tuhan selalu menopang dan menyertai di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kalau hari ini kita semua ada di dalam ketidakpastian, ternyata Daud pun seorang yang dekat di hati Tuhan, seorang yang tahu isi hati Tuhan, pernah mengalami masa-masa yang tidak pasti dalam hidupnya. Ketika Saul menjadi iri hati dengan keberhasilan Daud saat itu, maka Saul mengejar-ngejar Daud. Dia berada di dalam pelarian, Daud berada di dalam persembunyian demi persembunyian, persinggahan demi persinggahan, menjalani kehidupan secara nomaden, tidak lagi menikmati kehidupan seperti orang bebas, karena dia harus dihantui dengan maut, dikejar oleh Saul dan orang-orangnya. Alkitab catat, ada begitu banyak tempat yang disinggahi oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan
menurut literatur yang saya baca, Daud berada di dalam ketidakpastian itu kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya kurang lebih Daud berada di dalam situasi yang tidak pasti. Kapan kondisi itu akan berakhir? Dia nggak tahu. Dia tidak mengerti. Tetapi dia menjalani kehidupan yang tidak pasti itu dengan sebuah keteguhan hati, dengan sebuah iman yang teguh bahwa Tuhan pasti akan tolong dia, bahwa Tuhan pasti akan luputkan dia. Kurang lebih dari tahun 10-20 sebelum Masehi sampai 10 sebelum Masehi, ketika akhirnya Daud diurapi di Hebron, itu waktu yang panjang. Sekali lagi, sekitar 10 tahun. Daud berada dalam situasi yang tidak pasti dalam hidupnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tidak gamang menjalani hidup ini. Dia tidak mengibarkan bendera putih, tanda menyerah dengan situasi, menyerah dengan keadaan. Tapi Daud tetap menjalani kehidupan yang tidak pasti itu dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan. Hari ini, kita berada di tengah-tengah ketidakpastian dalam hidup ini, di dunia ini. Tapi ada satu hal yang pasti, yang harus saudara ingat dan ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sikap kita di dalam ketidakpastian ini. Yang pertama, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, yang harus kita lakukan adalah jalani hari ini dengan syukur. Jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur, itu sesuatu yang penting. Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya? Jalani hari ini dengan ucapan syukur. Besok ada kesusahannya sendiri. Saya percaya ketika kita menjalani hari ini dengan ucapan syukur, itu yang akan memampukan kita terus memiliki daya juang menghadapi kehidupan yang serba tidak pasti hari-hari ini. Banyak orang di luar sana menyerah, pasrah dengan keadaan. Tidak sedikit di antara mereka yang depresi. Banyak juga di antara mereka yang akhirnya lemah imannya, goncang imannya, karena dia lupa bahwa kalau dia sampai ada hari itu, bukankah itu berkat dan pertolongan Tuhan? Pemazmur berkata dalam Mazmur 145 ayat 2, setiap hari aku hendak memuji Engkau. Ini yang dilakukan oleh Daud, karena Daud tahu kalau dia masih ada sampai hari itu bukan karena dia. Kalau dia masih bisa menjalani kehidupan hari itu adalah berkat, pertolongan, dan anugerah dari Tuhan. Sebab itu di tengah-tengah ketidakpastian ini, sikap yang harus kita miliki yang pertama adalah jalani hari ini dengan syukur sekalipun keadaan tidak mudah. Jalani hari ini dengan syukur sekalipun keadaan belum berubah. Jalani hari ini dengan syukur sekalipun keadaan tidak menentu. Kalau kita lihat ketiga waktu yang ada dalam hidup kita, waktu lampau, hari ini, dan masa depan. Di dalam bahasa Inggris, hari ini itu disebut present. Present itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah hadiah atau pemberian. Kita harus sadari bahwa hari ini, yang kita jalani ini adalah hadiah dari Tuhan. Yang kita hidupi hari ini adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Seharusnya kita menjalani kehidupan sekalipun penuh dengan ketidakpastian hari ini dengan ucapan syukur. Dan kita sambut esok hari dengan penuh harapan. Jadi sikap yang pertama, di tengah-tengah ketidakpastian yang kita hadapi, jalani hari ini dengan ucapan syukur. Karena ada sesuatu yang pasti. Yang pasti adalah tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, dan selalu baru setiap pagi. Kalau kita bisa menjalani hari ini, itu adalah pemberian Tuhan. Dan ketahuilah, hari yang Tuhan berikan itu penuh dengan kasih setia. Hari yang Tuhan berikan itu
penuh dengan rahmat-Nya. Hari yang Tuhan berikan itu selalu segar kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga saya percaya, kalau kita jalani hari ini dengan syukur, walaupun itu berat adanya, akan menolong kita untuk mampu bergerak dan melewati masa-masa yang tidak pasti ini. Yang kedua, bagaimana sikap kita di tengah-tengah ketidakpastian ini? Lakukan bagian kita. Banyak orang tidak melakukan bagiannya, tapi menuntut Tuhan melakukan bagiannya. Rumusnya yang sederhana yang saudara harus pahami begini. Ketika kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, bagaimana mungkin Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita? Melakukan bagian kita artinya begini, kita berani memulai, kita berani melangkah, kita berani mencoba. Jangan kita berdiam diri, kita berpangku tangan, dan kita tidak berbuat sesuatu pun. Hanya meratapi kehidupan, hanya menangisi situasi. Itu tidak akan merubah sedikit pun di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, mari mulai bangkit, lakukan bagian kita, berani melangkah. Ada satu pepatah berkata gini, setiap permulaan itu memang sulit, tetapi dengan memulai setengah pekerjaan itu sudah selesai. Dengan memulai setengah pekerjaan, itu sudah selesai. Banyak orang yang takut dalam memulai. Banyak orang takut dalam melangkah. Banyak orang takut mencoba. Tapi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, yang sebelumnya tidak kepikiran untuk membuka usaha, yang sebelumnya tidak kepikiran untuk mulai mencoba sesuatu yang baru. Tapi di tengah-tengah pandemi ini, keadaan memaksa untuk berubah, untuk berani mencoba, berani melangkah, berani memulai. Ada yang berusaha dengan catering, ada yang berjualan produk-produk tertentu. Dan sebagian besar di antara mereka akhirnya berhasil. Jadi keberhasilan itu dimulai ketika kita berani melangkah, kita melakukan bagian kita. Ada hal-hal tertentu yang menjadi bagiannya Tuhan, dan ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan karena itu bagian kita. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Ketika Yesus sampai di keluarga dari Marta dan Maria saat itu, Lazarus yang dikabarkan sakit itu telah meninggal dan 4 hari di kuburan. Sudah meninggal selama 4 hari. Lalu ketika Yesus ada di sana, Yesus tergerak oleh belas kasihan, bermasgullah hati Yesus. Lalu kemudian Yesus menyuruh orang-orang itu untuk menggulingkan batu yang menutup kuburan itu. Pertanyaannya begini, bukankah Yesus punya kuasa sebetulnya untuk membuka batu itu tanpa menyuruh orang-orang banyak itu untuk membukanya? Yesus punya kemampuan dengan berkata, "Hai batu menyingkir." Pasti batu itu menyingkir kalau dia mau melakukan. Tapi kita bisa belajar dari sini, Tuhan mau ada orang-orang yang melakukan bagiannya, nanti ada bagian yang Tuhan akan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Bagiannya dia. Dia menghidupkan Lazarus itu. Ketika kubur itu digulingkan batunya, dibuka batunya oleh orang-orang yang ada saat itu, maka yang dilakukan oleh Yesus memanggil Lazarus itu. Menghidupkan Lazarus yang sudah mati itu. Dan terjadi mujizat yang besar, Lazarus bangkit. Tapi ada hal yang kedua yang kita bisa belajar. Ketika Lazarus itu bangun dari kematiannya, dia masih terikat dengan kain kapan di kaki dan di badannya. Lalu apa kata Yesus kepada mereka? Kalau saudara baca nanti di rumah dalam Yohanes 11, mulai ayat 39 sampai 44, Yesus menyuruh orang-orang itu untuk membuka kain-kain itu. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Artinya apa? Yesus menyuruh mereka untuk melakukan bagian mereka. Karena Yesus melakukan bagiannya. Ada hal-hal yang menjadi bagiannya kita, dan ada hal-hal yang menjadi bagiannya Tuhan. Contoh lagi, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid di Laut Tiberias atau di Danau Galilea, Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Dicatat di dalam Yohanes 21 ayat 5-6. Mereka semua menjawab, "Tidak ada." Karena sepanjang malam mereka berusaha menjaring ikan, tetapi tidak satu ikan pun mereka bisa tangkap. Tapi Yesus berkata gini kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Dan mereka menurutinya.
Sebetulnya kan mudah bagi Yesus untuk membuat mujizat dengan berkata, "Hai ikan, naik semua ke permukaan." Dan diberikan kepada para murid itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus selalu punya prinsip bahwa ada bagian-bagian tertentu yang harus dilakukan oleh mereka dan ada bagian yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka disuruh oleh Yesus untuk menebarkan jala. Nah, ini menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah ketidakpastian ini? Lakukan bagian kita. Mulai berani mencoba, mulai berani melangkah, mulai berani untuk melakukan segala sesuatu yang baru. Karena kita tidak mungkin bisa menjalani jarak 2 mil atau lebih dari itu kalau tidak dimulai dengan langkah pertama. Langkah pertama itu begitu sangat menentukan langkah-langkah berikutnya. Di tengah-tengah ketidakpastian, sekali lagi yang kedua, lakukan bagian kita. Karena ada sesuatu yang pasti. Yang pasti adalah Tuhan akan turut bekerja kalau kita melakukan bagian kita. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, Tuhan juga tidak akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberi hikmat kepada setiap kita yang mau untuk memulai. Tuhan akan memberikan keahlian kepada kita yang mau untuk mencoba. Tuhan akan memberikan pengertian dan tuntunan kepada kita ketika kita berani untuk melangkah. Aholiab dan Bezalel, orang biasa, diberikan hikmat dan keahlian oleh Tuhan sehingga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di tabernakel Musa seperti yang Tuhan suruh itu. Saya percaya keahlian itu sumbernya dari Tuhan. Hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Waktu kita berani mencoba, berani melangkah, berani memulai, artinya kita sedang melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan turut bekerja, memberi hikmat, memberikan keahlian, memberikan pengertian, memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita dalam ketidakpastian ini, atau di tengah ketidakpastian ini. Yang ketiga adalah tetap berseru kepada Tuhan. Berseru itu dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata kharah. Kharah itu berteriak atau menjerit. Jadi orang yang berseru artinya orang itu berdoa yang disertai dengan sebuah erangan atau tangisan kepada Tuhan. Ada sebuah teriakan, jeritan, harapan yang penuh kepada Tuhan. Seperti Hana ketika dia mengharapkan mendapatkan keturunan. Sampai Imam Eli menyangka dia perempuan yang mabuk. Kehabisan kata-kata, hanya menangis sambil mulutnya komat kami di hadapan Tuhan. Dia mengerang, dia berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan mendengar seruan doa dari Hana. Tuhan memberikan keturunan, bukan hanya sekedar keturunan. Yang lahir bagi Hana adalah seorang nabi yang besar, yaitu Samuel. Kita contoh Hana. Kita contoh juga Bartimius, seorang pengemis yang ada di Yerikho saat itu. Ketika dia mendengar ada Yesus, Bartimius berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semakin dia disuruh berhenti untuk tidak berteriak oleh murid-muridnya, semakin dia kencang berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah contoh orang yang tidak menyerah dengan keadaan tetapi terus berseru dan berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Mujizat terjadi atas Bartimius. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami," yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini janji Tuhan. Waktu saudara berseru kepada Tuhan, bukan saja Tuhan akan menjawab seruan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita pengetahuan, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak pahami, hal-hal besar yang masih tersembunyi, itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sikap dalam ketidakpastian adalah tetap berseru kepada Tuhan, karena ada sesuatu yang pasti ketika kita berseru. Yang pasti adalah Allah mendengar seru doa kita, tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seru doa kita. Sebagai kesimpulan apa yang kita dengar hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, ada sesuatu yang pasti.
Kalau kita memiliki sikap yang benar di tengah ketidakpastian, yaitu menjalani hari ini dengan syukur, yang pasti adalah tidak berkesudahan kasih Allah, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Yang kedua, ketika kita berada dalam ketidakpastian, lakukan bagian kita, berani mencoba, berani melangkah, berani memulai. Karena kita tahu ada sesuatu yang pasti, Tuhan akan turut bekerja, Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan memberi keahlian, Tuhan akan memberikan pengertian dan tuntunan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita berada dalam situasi yang tidak pasti, tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena yang pasti adalah Allah mendengar seru doa kita. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seru doa kita. Sebelum kita berdoa hari ini, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan tangan kita kepada Tuhan. Naikkan pujian lama ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Naikkan pujian ini dari awal sebagai iman kita. Bila kau rasa, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Mari berseru. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Mari berseru. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Bapak Ibu, sebelum kita terima doa berkat, hari ini saya ajak setiap kita bersama-sama mengucapkan pengertian atau definisi dari Pentakosta ketiga dengan iman, dengan antusias kita perkatakan sehingga itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita perkatakan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus
datang kembali. Amin. Biar itu menjadi kegenapan di dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan, kebahagiaan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Allah bangkit bersorak.